Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat menonton. Saya Ibrahim Eka Bimanda dengan NPM 22640114 ingin mengerjakan tugas besar 2, yaitu membuat video. Saya mendapat tugas dalam membuat video yaitu denah lantai 2. Dan sebelumnya saya mohon maaf kepada dosen pengampu Bu Anggi karena saya tidak bisa menggunakan screen recording dikarenakan laptop teman saya tidak mampu menyimpan suara dan gambar dari screen recording tersebut. Saya mohon maaf. Sekarang saya akan melanjutkan video dengan cara bagaimana pembuatan denah lantai 2. Hal pertama yang akan kita lakukan yaitu membuat rectangle dengan ukuran 600 dikali 1400, maka akan jadi seperti ini. Lalu hal yang kedua kita lakukan yaitu membuat footplate atau ceker ayam menggunakan rectangle juga dengan ukuran 15 dikali 15. Dan yang kedua 15 dikali 30. Maka kita tinggal memasangkan footplate atau ceker ayam sesuai dengan tempatnya. Kita ini gunakan kopi, klik CO, kita pencet ujungnya, kita seret, pasangkan di sebelah ujung denah. Kita lakukan hal yang sama disesuai dengan gambar atau rumah yang akan kita buat. Lalu setelah membuat footplate tersebut, tidak lupa juga kita menggunakan multiline untuk membuat tembok atau dinding. Sebelumnya kita klik scale, kita klik multiline, kita klik scale, kita pilih ukuran 15, kita spasi atau enter, lalu kita klik di sini, kita gambar, kita tarik lurus sesuai dengan di antara footplate tersebut. Nah, maka seperti ini. Lalu selanjutnya saya akan memberikan gambaran bagaimana footplate dan multiline sudah dipasang. Maka seperti inilah gambaran denah yang sudah saya beri footplate dan juga saya sudah gunakan multiline. Maka proses selanjutnya yaitu kita membuat dinding-dinding untuk ruangan-ruangan yang ada di gambar. Kita gunakan line, kita tarik garis dari ujung dengan ukuran 250 contoh. Setelah kita tahu ukurannya, kita klik X, kita gunakan multiline kembali. Nah, setelah kita gunakan multiline, kita tetap gunakan ukuran 15, kita tarik dengan ukuran 300 spasi. Seperti ini. Nah, kita gunakan juga untuk di tempat-tempat yang lain. Itu kita klik L 200. Sini kita gunakan multiline kembali. Gunakan 300 juga. Kita S. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nanti untuk tangga, maka kita gunakan cara seperti ini juga untuk di ruangan-ruangan yang lain. Setelah ini akan saya tunjukkan setelah saya membuat multiline ini untuk membuat ruangan-ruangan yang lain. Maka seperti inilah gambaran denah yang sudah saya gunakan multiline seperti tadi dan juga
ukurannya sudah saya pasang sesuai dengan ukuran yang ada di gambar. Lalu selanjutnya kita memberikan arsiran atau agar bisa memberi tanda di dinding yang garis-garis yang ada di gambar ini. Kita gunakan rumus H sebagai hatch. Setelah kita klik H, kita pilih titik 3 ini, kita pilih arsiran yang akan kita gunakan. Kita pilih ANSI 32 untuk menulis sebagai tembok biasa, lalu kita klik add select objects. Kita pilih titik di antara dua garis ini. Oh ya, sebelumnya saya juga sudah menggunakan multiline ukuran 13 untuk membuat yang ada di dalam lagi untuk memberi arsiran. Kita klik di antara dua titik ini. Setelah kita klik spasi atau enter, kita akan kembali ke gambaran seperti ini, lalu kita klik OK saja. Nah, maka inilah yang akan terjadi. Lalu ini karena ini untuk dinding biasa. Lalu untuk yang kedua, kita gunakan kembali hatch. Kita gunakan untuk dinding yang ada di kamar mandi, yaitu ANSI 37. Kita gunakan cara yang sama, select object, klik garis, lalu kita klik spasi atau enter, kita klik OK. Nah, karena gambar yang ada di sini terlalu berdekatan, maka kita tinggal klik seperti di bagian arsiran ini, kita klik 2 kali, maka akan keluar seperti gambar yang ada di sini. Nah, lalu kita klik skala, kita ganti 2,5 agar tidak terlalu berdempetan. Setelah kita tulis, kita silang saja. Nah, maka akan seperti ini yang akan terjadi. Nah, oke, selanjutnya maka saya akan memberikan arsiran untuk di garis-garis yang lain atau di tembok-tembok yang lain. Maka kurang lebih seperti ini gambaran denah yang sudah saya beri arsiran. Nah, lalu untuk selanjutnya kita akan membuat pintu. Kita gunakan rectangle, klik ukuran 5, tab 11, kita RO untuk rotasi. Nah, lalu untuk memberikan lubang untuk pintu, kita kasih 1, tarik 4, tarik lagi di angka 1. Nah, pada saat ini kita gunakan trim untuk menghapus garis yang tidak perlu. Maka akan terjadi seperti ini. Maka setelah seperti ini, kita klik, kita blok, kita copy, kita tarik yang ada di kita pasangkan seperti yang ada di gambar. Nah, sudah pas. Maka kita gunakan juga untuk yang ada di depannya. Tinggal kita rotasi seperti tadi, lalu kita pasang seperti ini. Nah, lalu untuk selanjutnya membuat pintu, kita langsung saja di sini. Kita gunakan rectangle juga. Kita pilih 2, spasi, 2, spasi, min 2, 80. Nah, setelah ini kita gunakan draw ARC, center, start, dan end. Klik yang ada di sini, dan di sini, maka akan seperti ini.
Nah, setelah itu kita gunakan cara ini untuk memberi pintu di tempat-tempat yang lainnya. Maka seperti inilah gambaran yang akan gambaran pintu-pintu yang sudah saya buat dan sudah saya pasang di denah-denah sesuai dengan gambar. Lalu cara kedua, kita akan membuat pintu. Kita gunakan multiline juga. Kita klik scale, kita gunakan membuat pagar. Kita klik 5 pasti. Setelah itu kita klik yang ada di ujung sini, kita klik 15, untuk di sini 97, itu kita tarik di sini 215 spasi. Nah, maka sudah terjadi seperti ini. Nah, untuk proses selanjutnya kita membuat pijakan atau tangga-tangga yang akan kita gunakan. Kita klik rectangle juga 30, kita klik rectangle, kita klik 30 spasi 97,5. Nah, maka seperti ini. Kita tinggal mengulang cara ini, yaitu kita klik copy, kita klik bagian ujung yang ada di sini, kita klik seperti ini. Nah, lalu kita teruskan saja hingga beberapa kali. Nah, setelah saya menggunakan ini, langsung saja kita pasang yang ada di denah. Maka seperti ini gambar tangga yang sudah saya buat dan sudah saya pasang. Lalu untuk selanjutnya kita memberi gambaran tangga yang ada beloknya. Kita klik di sini, lalu kita klik lagi di sini sampai di sini, memberikan gambaran tangga miring. Nah, maka seperti ini gambaran tangga yang sudah terjadi. Denah yang sudah diberi tangga, sudah diberi pintu. Nah, proses selanjutnya tinggal memberikan furnitur yang akan digunakan atau keperluan yang diperlukan di dalam setiap ruangan. Sebelumnya ini adalah furnitur yang sudah saya siapkan untuk mengisi denah yang ada di sini. Pertama, kita blok suatu furnitur yang akan kita gunakan, lalu kita klik copy, kita klik yang ada di ujung sini segitiga, lalu kita pasang di sini sesuai dengan ukuran atau denah yang sudah diberikan. Setelah itu kita klik copy. Nah, sudah. Maka kita gunakan cara yang sama untuk memberikan atau memasangkan furnitur yang ada di sini untuk kita pasangkan ke denah yang ada di sini. Maka seperti inilah gambaran denah yang sudah saya buat, yang sudah saya pasangkan furnitur untuk yang sesuai dengan kebutuhan ruangan-ruangan tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga saya ingin memohon maaf karena saya tidak menggunakan screen recording dikarenakan laptop teman saya yang tidak bisa untuk
merekam gambar dan suara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.